semuanya. Melihat semua yang hadir di sini, saya percaya bahwa fashion bukan hanya tentang apa yang kita kenakan, tapi bagaimana kita memakainya dengan percaya diri. Kalian semua hari ini adalah bukti bahwa setiap orang punya gaya dan keindahan khasnya sendiri. Aku mengambil tema First Impression peran fashion dalam penampilan. Fashion bukan sekedar pakaian, tapi cara seseorang mengekspresikan jati diri dan kepribadian. Dalam era modern, tren fashion terus berkembang mengikuti kreativitas para desainer serta pengaruh media sosial. Selain itu, munculnya sustainable fashion menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan melalui penggunaan bahan ramah lingkungan dan daur ulang pakaian. Nah, makanya fashion kini tidak hanya soal penampilan, tetapi akan kesadaran dan juga tanggung jawab sosial dalam menjaga lingkungan. Faktanya, tahu nggak sih faktanya? Nah, untuk faktanya, banyak remaja Indonesia meniru gaya berpakaian karakter drama Korea tanpa sadar bahwa tren itu sengaja dipopulerkan oleh industri hiburan Korea sebagai strategi ekonomi budaya mereka loh. Dan aku tertarik banget untuk membahas topik ini bersama kalian. Apa itu fashion? Fashion dalam penampilan adalah cara seseorang memilih, memadukan, dan mengenakan pakaian serta aksesoris untuk menunjukkan identitas, karakter, suasana hati, dan gaya hidupnya. Fashion bukan hanya tentang baju yang kita pakai, tetapi juga bagaimana kita memakainya. Pakaian yang nyaman bisa membuat seseorang menjadi lebih percaya diri, bervalue, dan terkesan menghargai seseorang. Tren, di dalam fashion ada tren. Fashion adalah arah perkembangan gaya yang sedang populer di satu periode. Tren dapat muncul dari runway, influencer, selebriti, budaya, pop, hingga media sosial. Nah, untuk ciri-ciri fashion, yang pertama itu bersifat sementara, bisa cepat berubah, muncul secara massal dan diikuti banyak orang, dipengaruhi budaya dan teknologi, contohnya tren vlog OOTD di TikTok. Selanjutnya, habis dari tren, langsung ada gaya berpakaian. Gaya berpakaian adalah karakter pribadi seseorang dalam berpakaian. Berbeda dengan tren yang cepat berubah, style lebih stabil dan mencerminkan jati diri seseorang. Nah, untuk jenis-jenis style yang lebih umum, untuk casual itu simple, nyaman, non formal. Untuk feminim, dress, lace, sama soft color. Untuk minimalis, warna netral, clean coat. Untuk elegan, ada old money dan clean outfit. Selanjutnya, habis dari gaya, lanjut ke kesesuaian outfit. Kesesuaian outfit adalah kemampuan memilih pakaian yang tepat berdasarkan situasi, bentuk tubuh, warna kulit, dan fungsi. Berdasarkan situasi, ada formal, yaitu blazer, kemeja, dan sepatu tertutup. Untuk semi formalnya, ada blouse, rok, sama loafers. Untuk casualnya, ada t-shirt dan jeans. Nah, selain untuk berdasarkan situasi, ada pun berdasarkan bentuk tubuh. Di mana ada pear, di mana atasan detail, bawahannya polos. Untuk apple itu outer panjang sama v-neck. Untuk hourglass itu ada dress fitted dan juga bold. Untuk rectangle itu ada layering sama bervolume. Adapun berdasarkan kulit loh. Jadi untuk warna kulit itu ada warm tone, di mana ada coklat, olive, mustard, sama gold. Nah, untuk cool tone itu ada navy, maroon,
terus ada biru sama silver. Selanjutnya, selain kesesuaian outfit, ada konsistensi identitas. Nah, konsistensi identitas berarti kan menjaga gaya berpakaian yang selaras dengan kepribadian kita, nilai dan juga ciri yang ingin ditampilkan. Nah, kalian tahu nggak sih kenapa konsistensi penting? Jadi, kenapa dikatakan penting? Karena membentuk personal branding, mempermudah orang mengenali ciri khasmu, serta membantu memilih outfit yang lebih tepat. Nah, untuk cara menjaga konsistensi identitas fashion itu gimana sih? Pertama, kenali diri. Kalian suka warna apa? Nyaman memakai apa? Sama tentukan style utama. Misalnya, kalian suka gaya berpakaian yang feminim. Adapun sejarah fashion. Untuk tahun 1800 itu ada Regency style yang dimana ada gaun empire waist, warnanya lembut sama terinspirasi gaya yang klasik. Untuk 1850 itu ada crinoline era, dimana rok besar mengembang dengan kerangka crinoline sama korset dominan. Untuk 1880 itu ada bustle era, dimana rok menonjol di bagian belakang bustle dengan detail yang dekoratif. Untuk 1920 itu flavor fashion, dimana flavor fashion ini rok pendek, terus juga fringe, terus juga rambut bow, terus juga mode bebas era jazz. Nah, lanjut ke 1950 itu ada new look, dimana dapat di pinggangnya ramping, roknya melebar, serta tampilan feminim yang pasca perang tersebut. Lanjut 1970 yang dimana disco dan bohemian, dimana celana lebih flare, warna lebih mencolok, terus juga gaya hype dan juga disco. Lanjut untuk 1990 dimana grunge dan minimalis, flannel, jeans, robek, terus juga gaya santai dan juga simple. Nah, untuk 2010 itu ada sweatwear dan athleisure short, dimana hoodie, sneaker, mode casual, modern dengan pengaruh budaya hip hop. Nah, 2025 di masa kini ini sustainable dan text fashion, dimana material ramah lingkungan, terus juga AI generated design dan juga genderless. Nah, untuk masa depan mungkin di fashion ini lebih mengutamakan teknologi yang semakin canggih, terus juga desain-desain menggunakan lebih AI yang lebih canggih lagi. Lanjut ke persuasif, dimana problem. Tren tertentu seringkali tidak cocok untuk semua bentuk tubuh. Permasalahannya kenapa sih? Karena media sosial ini memicu perbandingan penampilan secara berlebihan. Tren tertentu seringkali tidak cocok untuk semua bentuk tubuh. Banyak orang terjebak membeli untuk memilih gaya dibandingkan kebutuhan mereka. Untuk solusi, di mana menggunakan pakaian yang nyaman dan meningkatkan kepercayaan diri. Kenapa? Karena memahami bentuk tubuh, warna yang cocok dengan gaya kepribadiannya, itu kan dapat meningkatkan rasa kepercayaan diri, terus juga menghindari perbandingan perbedaan penampilan kita di media sosial dengan orang lain. Terus untuk benefitnya apa sih? Jadi benefitnya itu fashion dapat menjadi sarana ekspresi diri seperti gaya minimalis, elegan, vintage, dan juga mencerminkan kepribadian. Nah, dengan meningkatkan kepercayaan diri, pastinya kan penampilan yang sesuai ini kan membuat seseorang lebih yakin pada dirinya dong. Nah, baik di lingkungan kerja, kuliah, maupun di lingkungan sosial, mereka tuh merasa percaya diri. Terus juga menciptakan kesan yang lebih baik. Kenapa sih? Karena pakaian yang rapi ini kan sesuai dengan situasi, terus juga mencerminkan karakter yang lebih profesional, terus juga bertanggung jawab, sama sopan. Nah, mendukung aktivitas dan juga pastinya produktivitas dong. Kenapa sih? Karena kan pakaian yang nyaman ini kan membantu mereka tuh dalam bergerak lebih bebas, terus juga fokus, terus juga lebih efektif lah pokoknya dalam menjalankan
produktivitas sehari-harinya gitu. Nah, ada nih opportunity-nya. Untuk opportunity-nya yaitu peluang dalam dunia kerja dan juga lebih ke arah lebih profesional. Kenapa begitu? Karena penampilan rapi ini kan dapat meningkatkan kesan pertama. Fashion yang tepat dapat memperkuat personal branding kita dong. Terus juga peluang dalam relasi sosial juga kan penampilan menarik dan selaras ini dengan lingkungan membuat seseorang ini kan lebih mudah, terus juga diterima dalam pergaulan ataupun relasi dimanapun pasti diterima. Terus juga membangun kepercayaan diri dalam membuka peluang menjalin relasi yang baru pastinya. Untuk tren fashion ini memunculkan peluang kolaborasi, endorsement hingga menjadi content creator. Why? Kenapa why? Karena fashion ini kan bukan hanya tentang pakaian, tetapi juga cara menyampaikan identitas diri melalui penampilan dengan memilih gaya yang sesuai karakter, memakai pakaian yang mencerminkan karakter casual, formal, terus juga elegan, sporty. Itu kan membuat penampilan lebih autentik gak sih? Terus juga kesesuaian dengan konteks acara. Nah, fashion ini kan menjadi cara untuk menyampaikan rasa hormat pada situasi ataupun lingkungan ya pastinya. Contohnya, pakaian formal itu kan untuk rapat, pakaian santai ini kan untuk aktivitas di luar ruangan. Nah, lanjut ke penataan keseluruhan. Fashion ini sebagai cara loh untuk mengatur apa aja sih? Mengatur cara berpakaian, warna, aksesoris, dan juga sepatu. Nah, dengan adanya benefit, manfaat fashion terhadap penampilan kan dapat meningkatkan rasa kepercayaan diri gak sih? Kayak fashion yang tepat ini kan membuat seseorang merasa lebih nyaman, terus juga dengan dirinya, sehingga lebih percaya diri dalam berinteraksi. Terus juga apa? Menunjukkan profesionalisme. Karena kenapa? Penampilan yang sesuai dengan standar profesi dapat meningkatkan kepercayaan orang lain terhadap kemampuan dan juga sikap kita. Terus juga ada lagi nih, meningkatkan first impression seperti judul aku. Yang kesan pertama itu sering muncul dari penampilan pastinya. Fashion membantu memberikan kesan yang positif sejak awal. Terus juga menjadi alat komunikasi nonverbal. Kenapa sih? Karena fashion ini kan dapat menyampaikan pesan tanpa kata-kata kayak oh, fashion ini berdasarkan kepribadian nih, berdasarkan status sama selera gitu. Nah, Swiss Army Knife. What ini aku ambil fashion seperti by Suzy yang dimana cara berpakaiannya khas banget nih, yang dikenal dengan nuansa yang lebih feminin, lembut, minimalis, rapi, dan juga elegan. Merujuk pada Bae Suji Woo-nya, aktris dan juga penyanyi Korea Selatan yang dikenal sebagai icon fashion pastinya. So what? Kenapa sih kita perlu memilih fashion yang sesuai? Yang pertama itu fashion menunjukkan identitas diri. Kenapa sih? Karena fashion ini dengan pilihan pakaian, seseorang itu kan dapat menampilkan kepribadian dengan tenang, energik, elegan, terus juga kreatif, dengan nilai hidup mereka yang simple, tegas, modern, terus juga ada dengan preferensi budaya ataupun gaya hidup. Nah, dengan fashion membuat kita nyaman dalam mengekspresikan diri, karena dengan memilih outfit yang sesuai dengan karakter, kita kan bisa bebas nih mengekspresikan seperti mood kita, kreativitas kita, selera unik, dan juga gaya lebih yang personal lah gitu. Terus juga untuk fashion ini dapat mempengaruhi bagaimana orang lain melihat kita. Karena kenapa sih? Karena penampilan itu kan adalah hal pertama yang dilihat orang, sehingga fashion ini kan menjadi alat nih untuk membangun yang kesan lebih positif lah, terus juga dapat menunjukkan personalitas kita gitu.
Terus juga fashion membantu meningkatkan kepercayaan diri. Kenapa sih bisa begitu? Karena saat kita memakai busana yang sesuai, tubuh itu kan terasa lebih nyaman dan juga mental ikut meningkat. Karena apa? Karena fashion adalah mengekspresikan diri untuk merasa lebih nyaman, lebih menarik, terus juga tampil percaya diri di depan orang lain. Terus fashion ini kan adalah bentuk komunikasi non-verbal. Kenapa begitu? Karena fashion ini berbicara tanpa suara melalui warna, bentuk gaya. Fashion ini kan dapat menyampaikan pesan-pesan seperti profesional itu artinya santai, tegas itu lembut, modern atau tradisional gitu. Oh ya. Untuk know what itu sekarang memilih gaya fashion yang paling sesuai dengan kepribadian, kebutuhan, dan cara kita untuk mengekspresikan diri ya mulai sekarang. Nah, aku ada kata-kata nih. Busanamu bukan hanya untuk menutupi tubuh, tapi juga mengekspresikan jiwa dan kepribadianmu. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.